Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena senantiasa Allah limpahkan rahmatnya kepada kita, Allah limpahkan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini, tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita, mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita laksanakan hendaknya betul-betul diterima Allah sebagai amal soleh hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa kita doakan kepada junjungan kita, yakninya baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membawa kita, beliau telah mengajak kita kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu ada 3 agenda besar yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahunnya. Agenda yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Agenda yang kedua adalah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Dan agenda yang ketiga adalah melaksanakan ibadah kurban. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, hari ini sebagian saudara-saudara kita yang seiman dan seagama dengan kita, mereka telah berada di tanah suci, telah berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan sebagian lagi ada saudara-saudara kita yang masih berada di tanah air dan mereka menunggu giliran kloter mereka untuk terbang ke Arab Saudi. Dan sebagian mereka telah berada di Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Maka oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah zuhur rahimakumullah, tentu kita berharap kepada Allah, tentu kita berdoa kepada Allah, hendaknya saudara-saudara kita, dunsanak kita yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah tahun ini, hendaknya Allah berikan kesehatan, hendaknya Allah berikan kekuatan, sehingga mereka bisa beribadah sempurna di tanah suci. Dan hendaknya Allah berikan keselamatan kepada mereka sampai di tanah air dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan juga kita yang berada di tanah air,
Yang belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji, tentu tinggi harapan kita kepada Allah. Doa kita kepada Allah, hendaknya Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan niat kita hendaknya untuk bisa kita berada di tanah suci tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Ibadah haji merupakan sebuah ibadah yang wajib kita tunaikan ketika kita sudah mampu untuk melaksanakannya. Karena ini merupakan rukun Islam yang kelima. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsi, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salah wa itaiz zakah wal hajja wa shaumi ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitunya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, di sini jelas bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, Islam itu berdiri dengan 5 perkara. Pertama, penyaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan ini sudah kita sepakati semua, dan ini sudah kita laksanakan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesaksian diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua juga telah kita laksanakan mendirikan ibadah salat, dan ini juga sama-sama telah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan zakat. Alhamdulillah, zakat telah kita keluarkan. Kemudian yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini sudah kita laksanakan 4 rukun iman. Tinggal satu lagi, melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Maka bagi kita yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan haji, maka ada kewajiban yang harus kita tunaikan di sana, kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Karena ada kata-kata di sini Rasul Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 97. Apa kata Allah? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, di sini ada kata-kata yang mengatakan manis tato'a ilaihi sabila. Penggalan
ayat-ayat Allah, yaitunya bagi orang yang mampu melaksanakannya. Kaum muslimin, bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan, maka ada kewajiban yang harus kita tunaikan di dalam ayat ini. Mampu itu ada tiga. Pertama, mampu dari segi harta. Ketika harta kita sudah cukup, sudah bisa untuk mendaftarkan haji, maka di sana ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kecukupan itu kan tergantung kepada diri kita masing-masing, kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Kecukupan harta itu tergantung dengan kemauan, keinginan dan keyakinan kita masing-masing, kaum muslimin. Ketika harta kita sudah ada, mampu untuk membayar berangkat ongkos ke tanah suci, di sana ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kemudian aman dalam perjalanan. Hari ini alhamdulillah jamaah kita berangkat ke tanah suci aman dalam perjalanan, tidak ada kendala, kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, mampu dari segi kesehatan. Ketika kita sudah sehat, harta ada, uang cukup, perjalanan aman, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau tahun dulu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, karena kita berhenti melaksanakan ibadah haji sesaat karena ada COVID, karena ada penyakit, karena ada virus, berarti tubuh kita tidak sehat, maka ditunda dulu untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi hari ini ketika kita sudah mampu, sudah punya harta, perjalanan aman, kesehatan ada, di sana ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Jangan pandang umur, kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Bagaimana saya mendaftar tahun ini karena umur saya sudah tua, pasti saya tidak akan bisa berangkat karena umur sudah tua. Itu adalah kalimat yang salah. Umur itu Allah yang menentukan, kaum muslimin. Yang penting kita mendaftarkan diri, berniat untuk pergi ke tanah suci. Niat itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita meninggal dunia tidak sempat berangkat ke tanah suci, tapi niat kita sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh buat? Mungkin hari inilah harta kita bisa untuk mendaftar. Uang baru ada hari ini, di umur kita segini. Daftarkan, kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Allah itu melihat, tergantung dengan niat kita. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat pula untuk kami yang menyampaikan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.